Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan dengan NIM 250 30 150 1010. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik dari bayi sampai lansia. Pendahuluan. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang dialami manusia sepanjang hidupnya, mulai dari lahir hingga usia lanjut. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada fisik, tetapi juga pada kemampuan berpikir, emosi, sosial, dan moral. Aspek-aspek perkembangan. Perkembangan fisik yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kekuatan otot, serta fungsi organ tubuh. Perkembangan fisik sangat terlihat terutama pada masa bayi dan remaja. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Seiring bertambahnya usia, cara berpikir manusia menjadi lebih kompleks dan logis. Perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial. Perkembangan emosional berkaitan dengan perasaan dan kemampuan mengontrol emosi, seperti marah, sedih, dan senang, dan bagaimana seorang mengapresiasinya. Perkembangan moral berkaitan dengan nilai-nilai, norma, serta kemampuan membedakan antara yang benar dan salah. Ciri-ciri perkembangan bersifat berkelanjutan. Perkembangan terjadi terus-menerus dari bayi hingga lansia, tidak terhenti pada satu tahap saja. Bertahap dan berurutan. Perkembangan terjadi secara bertahap. Misalnya, bayi belajar duduk sebelum berjalan, dipengaruhi banyak faktor, tidak hanya dari diri sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar seperti keluarga dan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan: faktor genetik atau keturunan, faktor bawaan dari orang tua yang mempengaruhi fisik dan kemampuan dasar seseorang. Faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Faktor pendidikan membantu mengarahkan perkembangan agar lebih optimal. Baik, tahap perkembangan peserta didik pada masa bayi dari 0 hingga 2 tahun. Perkembangan fisik. Pada masa ini, pertumbuhan terjadi perubahan dari tidak bisa bergerak menjadi mampu duduk, merangkak, hingga berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem saraf dan otot berkembang dengan pesat. Perkembangan kognitif. Bayi mulai mengenal dunia melalui panca indera seperti melihat, mendengar, dan menyentuh. Mereka belajar mengenali wajah orang tua dan mulai memahami bahwa suatu benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Perkembangan bahasa. Awalnya, bayi hanya berkomunikasi melalui tangisan. Seiring waktu, bayi mulai mengoceh dan akhirnya mengucapkan kata sederhana seperti mama atau papa. Perkembangan sosial emosional. Bayi mulai menunjukkan ikatan emosional dengan orang tua, terutama ibu. Mereka merasa aman saat bersama orang yang dikenal dan bisa merasa takut pada orang asing. Penjelasannya, pada tahap ini, stimulasi sangat penting karena otak berkembang sangat cepat. Kurangnya perhatian dapat mempengaruhi perkembangan jangka panjang. Baik, yang kedua, masa kanak-kanak awal 2 hingga 6 tahun. Perkembangan fisik. Anak menjadi sangat aktif, suka berlari, melompat, dan bermain. Keterampilan motorik berkembang pesat, baik motorik kasar maupun halus. Perkembangan kognitif. Anak mulai berpikir secara simbolik, tetapi masih bersifat imajinatif. Mereka belum bisa berpikir logis secara penuh dan sering menggunakan imajinasi dalam memahami dunia. Perkembangan bahasa. Kosakata berkembang sangat cepat.
anak mulai mampu menyusun kalimat dan berkomunikasi dengan lebih jelas. Perkembangan sosial. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka belajar berbagi, bekerja sama, dan memahami aturan sederhana. Perkembangan emosional. Emosi anak masih belum stabil. Mereka mudah marah, menangis, atau tertawa karena belum mampu mengontrol perasaan dengan baik. Pada tahap ini, metode belajar terbaik adalah bermain, karena anak belajar melalui pengalaman langsung. Selanjutnya masa kanak-kanak akhir, 6 hingga 12 tahun. Perkembangan fisik. Pertumbuhan tubuh lebih stabil dibandingkan masa sebelumnya. Anak menjadi lebih kuat dan terkoordinasi dalam bergerak. Perkembangan kognitif. Anak mulai mampu berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Mereka juga mulai mampu memecahkan masalah sederhana. Perkembangan sosial. Anak mulai memiliki kelompok teman dan belajar bekerja sama. Persahabatan menjadi hal yang penting dalam kehidupan mereka. Perkembangan emosional. Anak mulai mampu mengontrol emosi dengan lebih baik dan memahami perasaan orang lain. Pada tahap ini, anak mulai membentuk rasa percaya diri berdasarkan prestasi dan pengakuan dari lingkungan. Selanjutnya masa remaja, usia 12-18 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Terjadi pubertas yang menyebabkan perubahan besar pada tubuh, seperti pertumbuhan tinggi badan dan perubahan suara. Yang kedua, perkembangan kognitif. Remaja mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan kritis. Mereka mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk aturan dan nilai. Yang ketiga, perkembangan sosial remaja. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya. Mereka sedang mencari identitas atau jati diri. Dan yang keempat, perkembangan emosional. Emosi cenderung tidak stabil karena pengaruh hormon dan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir atau yang kelima, perkembangan moral remaja. Mulai memahami nilai moral secara lebih mendalam dan membentuk prinsip hidup sendiri. Penjelasan tambahan. Tahap ini sangat penting karena menentukan kepribadian seseorang di masa depan. Bagian E, masa dewasa awal, 18 sampai 40 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Kondisi fisik berada pada puncaknya, kekuatan dan kesehatan tubuh optimal. Dan yang kedua, perkembangan kognitif. Individu mampu berpikir secara matang, rasional, dan mampu mengambil keputusan penting. Yang ketiga, perkembangan sosial, mulai membangun karir, hubungan serius, dan keluarga. Dan yang keempat, perkembangan emosional. Emosi lebih stabil dan individu lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan. Penjelasan tambahannya, pada tahap ini seseorang mulai menentukan arah hidupnya, baik dalam karir maupun keluarga. Sekian. Bagian F, masa dewasa madya, 40-60 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Mulai terjadi penurunan kemampuan fisik seperti stamina dan kekuatan tubuh. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir tetap baik, bahkan lebih bijaksana karena pengalaman hidup yang banyak. Yang ketiga, perkembangan sosial. Fokus pada keluarga dan peran sebagai orang tua. Yang keempat, perkembangan emosional lebih stabil, sabar, dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Pada tahap ini, seseorang sering menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Bagian G, masa lansia 60 ke atas. Yang pertama, perkembangan fisik. Terjadi penurunan fungsi tubuh seperti penglihatan, pendengaran, dan kekuatan otot. Yang kedua, perkembangan kognitif. Daya ingat mulai menurun, tetapi pengalaman hidup sangat kaya dan berharga. Yang ketiga, perkembangan sosial. Interaksi sosial cenderung berkurang, sehingga membutuhkan dukungan keluarga.
Yang keempat, perkembangan emosional. Lebih bijak, namun kadang merasa kesepian atau kurang diperhatikan. Lansia membutuhkan perhatian, penghargaan, dan dukungan agar tetap merasa dihargai. Baik, adapun ciri-ciri lansia. Yang pertama itu perubahan fisik. Adapun contohnya sebagai berikut. Rambut memutih, kulit keriput, kekuatan otot menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Yang kedua yaitu perubahan psikologis, dan berikut contohnya. Lebih sensitif, mudah merasa kesepian, membutuhkan perhatian lebih. Dan yang ketiga yaitu perubahan sosial. Berikut contohnya. Berkurangnya aktivitas, pensiun dari pekerjaan, peran dalam masyarakat berubah. Adapun kebutuhan lansia. Yang pertama itu kebutuhan fisik. Contohnya makanan bergizi, istirahat cukup, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan psikologis. Contohnya kasih sayang, perhatian dari keluarga, rasa dihargai. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan sosial. Contohnya interaksi dengan orang lain, kegiatan sosial ringan. Adapun permasalahan yang sering dialami lansia. Contohnya itu penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Kedua, kesepian dan depresi. Dan yang ketiga, penurunan daya ingat. Yang keempat, ketergantungan pada orang lain. Dan selanjutnya, adapun cara merawat lansia. Yang pertama yaitu memberikan perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, menjaga pola makan sehat. Yang ketiga, mengajak berolahraga ringan. Dan yang keempat, mendengarkan cerita atau keluhan mereka. Dan yang kelima, membantu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, lansia membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Peran keluarga sangat penting untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat dan bahagia. Peran pendidik dalam perkembangan. Memahami karakter peserta didik agar metode pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan. Memberikan bimbingan, membantu peserta didik berkembang secara optimal. Memberikan motivasi, meningkatkan semangat belajar dan kepercayaan diri. Menjadi teladan pendidik harus memberikan contoh perilaku yang baik. Kesimpulannya, perkembangan manusia berlangsung bagi bayi hingga lansia dan melibatkan berbagai aspek kehidupan. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Memahami perkembangan peserta didik sangat penting agar proses belajar menjadi efektif. Potensi individu berkembang maksimal, kesalahan dalam mendidik dapat dihindari. Penutupnya, perjalanan hidup manusia dimulai dari bayi hingga lansia, dengan berbagai perubahan yang terjadi di setiap tahapnya. Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat memberikan pendidikan yang tepat dan membantu setiap individu menjadi pribadi yang lebih baik.